Halo pendengar, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh teman saya Carrie. dalam acara Oasis obrolan asik seputar Injil Surgawi. Care. Nah Yuk. kita kan suka lihat media ya kan, walaupun nggak tiap hari sih, tapi tangkap kalau ada berita, kita baca, kita lihat ya berita itu ada media sosial yang maupun katakan ada berita yang mengatakan si A tersandung kasus Benar. ya kan, Iya. kata tersandung itu nggak enak loh ya Iya, kan, iya. pasti ada Betul, sesuatu betul. yang kita lakukan salah ya kan, ada sesuatu yang tidak bisa diterima secara hukum, kalau Iya. enggak dia bilang tersandung akan apa gitu. Iya, benar. Nah kita ingin ngobrol tentang ayat yang mengatakan kita tidak akan pernah tersandung lagi. Aneh gitu? kan? Iya. Di mana Bisa kita berjalannya nggak di Nggak di daratan, jalan. Iya benar. melayang-layang. Melayang-layang. Wah, masa sih? Jadi apa sih yang membuat kita tidak pernah tersandung lagi gitu? Senjata pamungkasnya apa nih? Iya, benar sekali, menarik kan? Artinya hidup kita itu sangat terjamin. Betul. Status kita sebagai anak Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Waduh. Wah, begitu nggak tuh? Wah, itu pertanyaan soalnya. Iya. Wah, kalau pertanyaan gini lebih baik kita langsung ngobrol aja lah ya dengan narasumber kita yang pasti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Beliau Yes. adalah Ibu Wendy Gunarso, pasti bisa menjawab pertanyaan kita. Oke, kita Langsung sapa aja ya. Halo Wendy. Halo Bu Wendy. Halo Dewi, halo Carrie. Halo, apa kabar? Puji Tuhan. Wah, Bu Wendy, kita lagi ngobrol-ngobrol nih tentang yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10, saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Waduh, kira-kira ada senjata pamungkas apa nih yang begitu hebatnya sehingga tidak lagi pernah tersandung. Nah. Sedangkan kita manusia tersandung mulu. Gimana Bu Wendy? Silakan. Wah, ini ayat luar biasa banget. Aduh. Luar biasa banget loh ini. Iya. Ini jaminan mutu, jaminan loh ya. Bener. Ini habis nggak pernah tersandung, bayangin aja loh, kamu nggak akan pernah tersandung, apa nggak jaminan itu. Iya. Betul. Janji yang luar biasa, benar-benar ya. Bener. Kayak tadi Dewi bilang tuh, kalau dibilang tersandung kasus ini pasti perbuatan. Betul. Perbuatan nggak bener lah, itu pasti tersandung lah ya. Namanya di dunia. Betul. Dia tersandung. Wah, tapi yang heran dibilang kamu tidak akan pernah tersandung. Waduh. Jadi nggak ironis ya. Iya. Nah, kalau manusia itu memang sebenarnya apa sih ini sebenarnya kekristenan itu memang, makanya bukan perbuatan kamu diselamatkan, bukan karena kamu baik, perbuatanmu udah luar biasa hebat, Yes. tapi adalah relation, betul nggak? Hubungan. Nah, kekristenan itu adalah hubungan. Saya mau ingin ambil contoh ya, biar gampang nangkepnya. Nah, ada hubungan secara manusia aja, hubungan kita ambilkan. Tuhan bilang di firman Tuhan bahwa gambaran kita kepada Tuhan sebagai anak, sebagai kekasih, kan sering diumpamakan ya. Seperti itu. Nah, saya mau ambil satu yang hubungan kekasih nih dengan Tuhan ya. Jadi ada pria dan wanita menjalin hubungan asmara, hubungan cinta lah istilahnya. Di dalam perjalanan kan hubungan itu merupakan satu perjalanan ya. Perjalanan, satu hari si pria ini pergi jauh demi masa depan nih ceritanya, menuntut ilmu, cari uang dan sebagainya. Jadi yang tadinya ketemu setiap hari tiba-tiba tidak ketemu ya. Jadi lama, dalam waktu lama. Nah, di dalam waktu lama itu, di dalam hubungan pasti ada yang namanya tersandung itu tadi ya. Iya. Istilahnya ada keraguan, ada miskomunikasi, ada curiga, cemburu dan lain sebagainya lah, challenge-nya. Nah, saya ingin mengkaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu.
Karena ini gambaran aja nih. Ya, Gambaran begini gitu, hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu, betul nggak? Kita betul. kan merupakan satu perjalanan, Ya. perjalanan yang panjang, ya nggak? Dari kita terima Yesus, kita percaya. Di dalam percaya itu kita harus masih ada journey yang percaya itu kan gampang di mulut ya, Iya, gampang diomongin. betul. Tapi benar-benar dalam situasi kehidupan kita yang sesungguhnya, kita sering jadi ragu, betul nggak? Betul. Kalau mau jujur, kenapa ya kata Tuhan begini, tapi kok faktanya begitu, Iya, gitu iya. nggak? Benar, Ya benar. mulai ya kan Meragukan. di dalam perjalanan kita. Iya, benar. Iya, mulai Curiga, Tuhan. rada kurang jangan-jangan salah nih maksudnya Iya, Tuhan benar. bukan begini begitu kali gitu kan. Iya, iya. Nah itu di dalam perjalanan kita itu seperti itu. Tapi Tuhan kita itu nggak seperti manusia. Kalau manusia kan pergi seperti tadi gitu, kalau manusia dia janji nanti saya akan kembali, tapi terus di dalam perjalanannya bisa aja terjadi tersandung dan bisa aja tidak melanjutkan hubungan itu lagi. Betul nggak? Betul. Kalau manusia dengan manusia. Nah sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ini the real love story, benar-benar, ya nggak? Ya. Nah itu hubungan kita dengan Tuhan, kita tuh bisa kadang-kadang seperti bulu yang terkulai, betul nggak? Iya, benar. Ragu, bingung, kenapa ya faktanya begini terus belum ngedumel, pokoknya macam-macam deh ya. Iya, Tapi Tuhan tidak pernah mematahkan bulu yang terkulai, betul nggak? Betul. Janjinya dia luar biasa banyak sama kita, betul nggak? betul. Nah dikatakan di sini bahwa Tuhan itu tahu benar siapa kita. Makanya dia waktu kita terima Yesus, dia kasih kodrat ilahi. Wow. Itu di ayat sebelumnya, di ayat 8 saya, itu dia kasih kodrat ilahi yang berlimpah lagi. Wow, kalau bahasa Indonesianya tuh dibilang berusahalah sungguh-sungguh tadi ya. Tapi saya lebih suka yang terjemahan yang bahasa terjemahan yang lain itu dikatakannya be eager. Beda loh. Kayak berusaha tuh kayaknya kita sendiri berusaha tuh capek gitu. Iya, benar. Bahasa Indonesia tuh berusaha tuh capek. Tapi be eager karena kita ada kodrat ilahi. Di Tuhan yang nanam lagi. Tuhan yang tanam. Tuhan yang klaim kita menjadi kepunyaannya. Bayangin, Tuhan yang klaim kita menjadi kepunyaannya dan dia menanam kodrat ilahi. Dan dia juga yang membuat kita giat dan berhasil. Aduh, saya merenungkan ini heran banget loh. Aduh, luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa. Jadi dia tidak membiarkan kita suruh berusaha sendiri. Betul. Capek itu kita nggak akan berhasil loh. Benar. Tapi dia bilang be eager to conform, kata Tuhan. Itu karena ada kodrat ilahi, kita itu eager untuk mengkonfirmasi demi konfirmasi janji-janjinya Tuhan itu. Wow. Nah, giat dan berhasil. Di ayat 8 dikatakan Tuhan akan membuat kita giat dan berhasil dalam apa? Pengenalan akan Tuhan. Wah, Bukannya luar biasa, bukan yang perbuatan-perbuatan kita yang dituntut sama Tuhan, tapi pengenalan. Jadi eager to know Him. Eager to know Him. Jadi kita tuh seperjalanan ini itu mengenal Dia lebih lagi sehingga kita tuh nggak ragu lagi. Di dalam perjalanan mungkin ada keraguan dulu ya. Tapi tambah lama jangan tambah ragu ya nggak? Kan karena kita eager to and validate loh, divalidasi. Itu bisa tambah lama tambah kokoh, bukan tambah ragu, tambah kokoh. Sampai unshakable, nggak bisa digoyahin oleh siapapun. Kenal banget bagaimana Tuhan kita. Wah, makanya Situasi mana mungkin ya. bisa, Mana mungkin kita bisa situasi tersandung ya. mana mungkin tersandung ya. Udah ada badai, ada apa segala macam. Tapi kita tahu siapa Tuhan kita. Janjinya itu digenapi demi digenapi. Kita kan mengalami, betul nggak? Mengalami. Terus lagi kita goyah lagi, mengalami lagi tambah lama tambah kokoh, betul nggak? Pengenalan akan Tuhan itu.
kita udah nggak bisa lagi tersandung, satu titik kita nggak bisa tersandung lagi. Wah, luar biasa, Betul. ini Jadi garansi loh. lucu sekali ya, bagus sekali ya Wendy ya, kita diingatkan Ya. bahwa Tuhan memberikan dulu kodratnya dia Ya. kepada hidup kita kan. Sehingga dengan kodrat itu ilahi itulah kita bisa memiliki eager, pengertiannya artinya kita ingin ada satu gairah Iya, iya. untuk mengenal dia lebih Nah, lagi. ya, Wah. Sehingga semakin kita mengenal dia, semakin kita tahu janjinya, semakin gak mungkin kita itu mau betul. yang lain, gak Betul. mungkin kita bisa tersandung. wah luar biasa loh. That's Ini good. benar-benar berperikop yang sangat dalam, dan Iya. yang lebih hebatnya lagi nih, puncaknya nih ya. Semangat nih saya jadinya baca ini. Jadi semangat nih, luar biasa. Dan di ayat 11 nih, Keri tadi baca ayat 10, ayat 11 dikatakan akhirnya as a result ya, jadi akibatnya itu ya, di Kingdom's Gate itu pintu surga dibuka lebar-lebar, Benar-benar. dan koreografernya itu Yesus Tuhan sendiri loh. Kita disambut, wah saya kok bayangin, wah luar biasa Tuhan kita, bagaimana kita nggak excited, betul nggak? Betul. Dia yang menciptakan koreografer sampai dia buka pintu surga, di bahasa Indonesia dibilang dikaruniai hak penuh. Iya. Penuh masuk ke surga. Wah luar biasa. Kita mempelai wanita disambut oleh mempelai pria loh. Iya, benar. Dikasih hak Bayangkan. penuh loh. Ha-ha. Nah biasanya tuh Hak kalau yang penuh tersandung itu tuh dia nggak ada hak penuh. Jadi dia ingin mencari Nah, betul. melakukan sesuatu supaya Goyah. mendapatkan hak yang paling penuh. Ya, malah nggak ada yang dapat ya. Iya, tersandung Iya, lah dia. Bener. Iya. Kalau Wow, dengan tapi kita perbuatan itu- kita kesandung-sandung kita. Iya. Bener loh. Bener kita ini ya Kita sebentar hak penuh itu sehingga ya kita udah nggak mau yang lain. Betul, betul, Kalau betul. kita udah diberikan sampai sejauh itu, kita itu udah nggak memikirkan hal-hal yang lain ya. Wendy gitu ya. bener udah confirm. Kalau kita udah beli tiket, udah di tangan, kita disuruh reconfirm. Wah udah nggak bisa digoyahin beneran. Udah validate tuh bayangin. Betul, udah nggak bisa di cancel walau apapun juga, Nggak ada bisa perang, di-cancel. ada apa, nggak bakal Nggak bisa di cancel. Yang ada adalah reconfirm. Wow, Wih, that's good. beneran. That's good. Bener-bener itu Iya, mempelai wanita. Wah itu mah bener-bener kita Wow. sampai jadi excited banget nih baca Bener. ini loh. Bener ini. Luar biasa Jaminan. sih. Iya ada, luar biasa. Tidak ada janji seperti ini loh. Di luar sana nggak ada. Udah kita nggak mau ditawarin apapun, ditukar sama apapun. Gak mau. Iya, Iya udah nggak? dapat yang bagus, bener. Iya. Iya, Luar iya, iya. biasa Tuhan kita ya. Wow. Aduh, disediain semua, supply beneran. Aduh luar biasa loh. Betul. Jadi pentingnya Luar kita ya, biasa banget. maksudnya Wendy, kita pentingnya kita itu terus mengenal dia ya. Mengenal, Semakin betul. kita mengenal Tuhan Iya. kita siapa, itu tuh kita itu Betul. sampai istilahnya lupa diri gitu. Betul, Maksudnya lupa betul. diri tuh nggak tahu Bener. kita tuh siapa, cuma kita tahu tuh kita adalah milik dia gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Luar biasa. dia yang klaim kita itu milik dia, bayangin. Mm-mm. Kita udahlah, kita kalau diklaim sama Tuhan lagi, coba bayangin. Mm. Iya. Dia yang akan jagain, dia yang akan kasih semuanya. Wow. Wah kalau kita tahu pengenalan ini luar biasa ya. Yes. Betul. Secure, garansi. Benar, benar. Luar biasa. Jadi dengan garansi itu kita tidak akan terjatuhkan Yes. ya, tidak Betul. akan tersandung sini dan sana ya. Iya, karena kita pikiran Nggak kita dan akan. hati kita tidak mendua. Iya, iya. Itu iya, kan iya. kalau orang tersandung Iya. kan dia pikirannya mendua hati betul, kan. betul. Dia nggak dapat Betul. apa-apa, makanya dia akan Nggak tersandung dapat dan apa-apa. bahkan Betul. ujung-ujungnya menyeret yang lain Benar, biasanya. benar. Kan biasanya Iya. kalau kita lagi jalan terus kita nggak lihat karena fokus kita tuh berbeda. Betul. Gitu. Wow, Betul. Wow, thank you Luar loh, thank you biasa banget kan? hari ini kita diingatkan Yes. lagi ya Wendy ya. Terima kasih Iya. bahwa kita Thank you. ini Iya. tidak akan pernah tersandung. Sama-sama. Amin. Oke, Wendy, thank you ya. God Amin. bless. Oke, God bless you. Yes, bagus sekali ya kita Bagus, diingatkan lagi hari ini kalau kita itu mempunyai satu identitas yang Hmm. tidak tergoyahkan. Hmm, Nah kalau kita ngerti itu, Ker, hmm. itu nggak takut baca ini. Karena Bener. kalau nggak berusahalah sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh kita akan tersandung. Ah. Tapi kita berpikir kita sudah sungguh-sungguh, tapi kamu bilang
belum sungguh-sungguh. Baru mau bilang iya. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita itu jadinya tidak merasa tidak aman ya kan. Banyak orang berpikir seperti itu, dia terima Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang kita boleh masuk surga nggak ya? Iya, Nah, ya kan? masih bimbang ya, Nah, masih tapi meragukan. di sini tadi kita diingatkan, kita sudah dikasih Yes, hak yes, yes, yes. penuh Ya. untuk bisa membuka pintu surga, bahkan hak penuh bukan hanya masuk tetapi membuka ya kan. Ya, ya. Itulah yang membuat diri kita itu sangat berharga dan kita itu tidak perlu bersungguh-sungguh, tapi sudah kesungguhan itu sudah ada dalam hidup kita. Amin. Tapi karena waktu kita harus berhenti sampai di sini. Jadi bagi para pendengar setia Oasis, jika ingin didoakan atau ingin masih ada pertanyaan, silakan menghubungi kami di nomor berapa, Ker? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali, 0818 07 488 489. Oke, kita tutup dalam doa, Ker. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mendapat hak yang penuh di dalam Engkau. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.